Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, tidak lupa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa kita diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sehingga nanti setelah pembelajaran selesai anak-anakku dapat melaksanakan atau dapat mengetahui isi daripada pembelajaran pada pagi ini. Anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas mengenai bab 3 yaitu KD3 mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, setelah mengerjakan tugas, peserta didik mampu menunjukkan hubungan lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya dengan sistematis. Yang kedua, melalui pengenalan teknologi, peserta didik mampu memanfaatkannya untuk menyalurkan aspirasi dengan bijak. Yang ketiga, setelah menyaksikan video, peserta didik mampu menguraikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan terperinci. Setelah memahami materi, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur, amanah, dan terintegrasi. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah struktur politik di Indonesia, yang kedua fungsi dan kewenangan lembaga negara, yang ketiga penerapan pemerintahan yang baik atau good government. Selanjutnya, mari kita lanjutkan. Kita ambil contoh, yaitu yang pertama mengenai lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara itu dipilih oleh rakyat, atau lembaga-lembaga negara itu dipilih oleh orang yang berwenang untuk menentukan jabatan-jabatan dalam lembaga-lembaga negara itu. Anda semua anak-anakku juga pernah melakukan hal ini. Misalnya untuk memilih ketua OSIS atau memilih ketua kelas, itu adalah dalam rangka untuk menduduki lembaga-lembaga tertentu. Dan kalau di sekolah ya lembaga tertentu itu bisa ketua OSIS, ketua kelas, dan sebagainya. Nah, jabatan-jabatan itu tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam hal ini tentunya kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi adalah presiden. Nah, yang pertama kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu struktur politik di Indonesia. Struktur politik di Indonesia ini dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah suprastruktur politik. Struktur politik ini adalah pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara. Suprastruktur politik ini merupakan lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur politik. Inilah mesin politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan kesamaan lainnya. Ini misalnya organisasi Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama, dan organisasi-organisasi masyarakat. Itu walaupun tidak termasuk dalam struktur pemerintahan, tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lain dengan suprastruktur politik. Kalau suprastruktur politik itu adalah lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu memang keberadaannya dibentuk oleh pemerintah. Nah, contohnya lembaga-lembaga suprastruktur politik itu diantaranya adalah MPR, MA, kemudian DPA,
DPR sekarang sudah ada. Tapi contohnya ini misalnya BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Ini adalah lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur, yaitu dibentuk oleh pemerintah. Oleh sebab itu, maka lembaga-lembaga negara ini karena dibentuk pemerintah, maka bertanggung jawab kepada pemerintah dalam hal ini. Karena kalau MPR ya bertanggung jawab kepada rakyat, karena yang memilih dia adalah rakyat. Kemudian susunan lembaga negara dalam negara sudah amandemen Undang-Undang 45 ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini setelah amandemen, yaitu lembaga negara terdiri Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ini contoh suprastruktur politik. Kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat ini masuknya adalah ke dalam lembaga legislatif. Perwakilan daerah itu legislatif, kemudian Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial itu masuknya dalam yudikatif. Kemudian contoh infrastruktur politik itu misalnya adalah partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan, pressure group, dan media komunikasi politik. Yang kelima, tokoh politik atau political figure. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran ini mengenai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara 1945. Cukup sekian, besok kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.